Selamat sore, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta Max Parley ya, atau single bet dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 15 sampai dengan 16 September ya. Oke, dan sebelum saya lanjutkan untuk prediksi kita, saya akan review sedikit ya untuk prediksi kita yang kemarin ya. Oke, untuk AC Milan berhadapan dengan Dinamo Zagreb, di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita memilih bermain over di 2,5 bola atau 2,5 bola. Dan untuk Chelsea berhadapan dengan Salzburg, di laga ini kita gagal ya, karena kemarin kita mengambil Chelsea dengan handicap -1/4 bola ya. Oke, untuk Juventus berhadapan dengan Benfica, di laga ini juga kita gagal karena kemarin kita milih Juve di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya. Sementara untuk Maccabi Haifa berhadapan dengan PSG, di laga ini juga kita gagal karena kita memilih PSG dengan handicap yang cukup besar, yaitu di handicap -2/4 bola ya. Sementara untuk Real Madrid berhadapan dengan RB Leipzig, di laga ini kita masuk lagi karena kemarin kita mengambil Real Madrid di handicap -1 bola ya. Oke, mohon maaf untuk kemarin ya teman-teman, untuk prediksi kemarin kita hanya masuk di 2 laga dan kita gagal di 3 laga ya. Oke, dan untuk lebih jelasnya silahkan kalian cek di play score kalian masing-masing ya. Oke teman-teman, tetap semangat dan semoga prediksi kita malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman untuk prediksi kita untuk malam ini atau dini hari. Seperti biasanya saya akan memprediksi atau membahas 5 pertandingan, yaitu dari Liga Eropa dari babak grup ya. Oke, dan langsung saja untuk laga yang pertama ya teman-teman, dimana AS Monaco yang akan berhadapan dengan Ferencvaros ya. Oke, dan di sini untuk peluang memang terlihat lebih besar ke AS Monaco ya sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari AS Monaco, saya melihat ada 3 pemain yang akan absen, sedangkan dari Ferencvaros ada 1 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, dari 5 pertandingan terakhir AS Monaco mengalami 5 laga terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan beruntun dan hanya 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Oke, dari 5 pertandingan terakhir dari Ferencvaros sendiri, di mana Ferencvaros juga menampilkan performa yang sangat bagus, yaitu dengan menyapu 5 pertandingan atau 5 laganya dengan kemenangan ya. Oke, dan untuk kedua tim ini belum pernah ada pertemuan ya sebelumnya. Jadi untuk kedua tim ini saat ini ada di grup H, dan Ferencvaros ada di posisi pertama dengan raihan 3 poin, sementara AS Monaco ada di posisi kedua dengan 3 poin juga ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa antara AS Monaco dengan Ferencvaros. Kalau kita simak untuk 5 performa atau 5 penampilan kedua tim, memang terbilang menampilkan performa yang sangat bagus ya. Jadi menurut analisa saya ya, untuk kedua tim ini antara AS Monaco dengan Ferencvaros, saya lebih yakin akan memilih tuan rumah ya teman-teman, yaitu AS Monaco cukup di handicap -1 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saja. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya, Sheriff Tiraspol akan menjamu Manchester United ya. Oke, di sini untuk peluang memang kita lihat lebih ke Manchester United sebagai tim tamu untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Sheriff Tiraspol sudah terlihat full tim ya, sementara 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sedangkan dari Manchester United terlihat ada 5 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih dipertanyakan ya untuk tampil pada laga malam nanti atau dini hari. Dari 5 pertandingan terakhir Sheriff Tiraspol, di mana Sheriff Tiraspol mengakhiri 5 laga atau 5 pertandingan dengan sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri. Sementara dari Manchester United mengakhiri 5 laga juga terbilang sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Oke, dari kedua tim ini belum pernah ada pertemuan sebelumnya, dan untuk peringkatnya saat ini ya teman-teman, kedua tim ada di grup E. Sheriff Tiraspol ada di posisi pertama dengan raihan 3 poin, sementara Manchester United ada di posisi ketiga dan belum memiliki poinnya. Oke teman-teman, itulah sedikit penjelasan antara Sheriff Tiraspol ya dengan Manchester United. Kalau untuk performa kedua tim memang sudah menampilkan performa yang cukup bagus ya, sangat bagus ya untuk kedua tim ini. Dan menurut analisa saya ya teman-teman, antara Sheriff Tiraspol dengan Manchester United, saya lebih yakin akan ke tim tamu ya teman-teman, yaitu Manchester United cukup di handicap -1/3/4 bola atau hampir 2 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita sah ya. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya, di mana AS Roma akan menjamu HJK ya. Oke, di sini untuk peluang memang terlihat lebih besar ke AS Roma sebagai tuan rumah ya.
Jadi dari AS Roma terlihat ada 5 pemain yang akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari HJK sendiri 3 pemainnya akan absen dan 3 pemain juga masih dipertanyakan ya untuk tampil. Oke, dari 5 pertandingan terakhir AS Roma menghadapi Malaga terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan dari HJK sendiri menghadapi Malaga juga cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Oke, belum ada pertemuan ya sebelumnya untuk kedua tim ini, dan untuk kedua tim saat ini ada di grup C, dan dimana AS Roma ada di posisi ketiga dan HJK ada di posisi keempat, dan kedua tim belum memiliki poinnya. Oke teman-teman, itulah sedikit yang bisa saya jelaskan antara AS Roma dengan HJK. Kalau kita lihat untuk 5 performa kedua tim itu 5 laga terakhir untuk kedua tim ini memang sudah menampilkan performa yang cukup bagus. Jadi menurut analisa saya teman-teman, antara AS Roma dengan HJK, saya lebih yakin akan mengambil AS Roma, yaitu di handicap min 2 bola ya teman-teman. Silahkan diambil ya kalau kita saat ya. Oke, lanjut untuk laga selanjutnya, di mana Bodo Glimt akan berhadapan dengan Zurich ya. Oke, untuk peluang di sini memang terlihat lebih ke Bodo Glimt sebagai tuan rumah. Jadi untuk tadi Bodo Glimt terlihat full tim, sementara ada beberapa pemain juga masih dipertanyakan. Sedangkan dari Zurich sendiri terlihat ada 1 pemain yang akan absen ya. Oke, dari 5 pertandingan terakhir Bodo Glimt mengakhiri Malaga terbilang belum menampilkan performa yang terlalu bagus, hanya 1 kali menang, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sementara untuk Zurich sendiri mengakhiri Malaga juga sangat buruk, yaitu dengan hanya meraih 1 kali kemenangan dan mengalami 4 kali kekalahan beruntun ya. Oke, dan belum ada pertemuan untuk kedua tim ini. Oke, dan untuk kedua tim ini ada di grup A, di mana Bodo Glimt ada di posisi kedua dengan 1 poin, sedangkan Zurich ada di posisi keempat dan belum memiliki poinnya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa antara Bodo Glimt dengan Zurich. Kalau kita melihat untuk 5 performa kedua tim, memang kedua tim ini belum menampilkan performa yang sangat bagus. Bodo Glimt hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, sementara Zurich juga hanya mampu 1 kali menang dan mengalami 4 kali kekalahan beruntun ya. Oke, saya akan langsung saja. Jadi untuk kedua tim ini, antara menurut analisa saya lebih yakin akan memilih tuan rumah ya teman-teman, yaitu Bodo Glimt. Cukup di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil ya. Oke, lanjut untuk laga yang terakhir, di mana Rennes akan menjamu Fenerbahce ya. Oke, di sini untuk peluang terlihat memang lebih ke Rennes sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Oke, dari Rennes terlihat ada 4 pemain yang akan absen, sementara dari Fenerbahce juga ada 4 pemain yang akan absen ya. Oke, dari 5 pertandingan terakhir dari Rennes mengakhiri Malaga atau 5 pertandingan dengan cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saja. Sementara dari Fenerbahce sendiri mengakhiri Malaga juga sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saja. Oke, dan belum pernah ada pertemuan untuk kedua tim ini, dan sementara untuk kedua tim ini saat ini ada di grup B, sementara Rennes ada di posisi pertama dengan 3 poin, sementara Fenerbahce ada di posisi kedua dengan 3 poin juga. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan antara Rennes dengan Fenerbahce. Kalau kita melihat untuk 5 performa kedua tim, memang sudah menampilkan performa yang sangat bagus untuk kedua tim ini. Dan jadi menurut analisa saya teman-teman, antara Rennes dengan Fenerbahce, saya lebih yakin akan memilih tim tamu, yaitu Fenerbahce, dengan menahan Rennes di 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman. Silahkan diambil keputusan. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya review kembali ya bet untuk malam ini. Oke, untuk AS Monaco berhadapan dengan Ferencváros, saya mengambil AS Monaco dan handicap min 1 bola. Jadi untuk Sheriff Tiraspol berhadapan dengan Manchester United, saya mengambil Manchester United di handicap min 1/3/4 bola atau hampir 2 bola. Jadi untuk AS Roma berhadapan dengan HJK, saya mengambil AS Roma di handicap min 2 bola. Oke, untuk Bodo Glimt berhadapan dengan Zurich, saya mengambil Bodo Glimt di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Jadi untuk Rennes berhadapan dengan Fenerbahce, saya mengambil Fenerbahce dengan menahan Rennes ya di handicap 3/4 bola atau hampir 1 bola. Oke, dan untuk tambahan back parlay saya akan tambahkan nanti di video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu, silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi prediksi, dan tetaplah utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.